Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Ketemu kembali di kajian kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan yang berbicara tentang akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidangnya. Alhamdulillah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita sudah menyelesaikan bab yang pertama atau bagian yang pertama berkaitan tentang dasar-dasar rukun iman yang 6, dan kita sampai di pembahasan pembatal-pembatal keimanan. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika seorang sudah beriman, maka dituntut dia untuk mempelajari hal-hal yang dapat merusak keimanannya. Mempelajari, mendalami, menguasai hal-hal yang dapat menghancurkan keimanan dia, hal yang dapat menanggalkan perhiasan iman tersebut. Dan kita telah jelaskan pembatal yang pertama adalah pembatal kekufuran. Maka ini adalah pembatal yang kedua yang berkaitan tentang pembatal keimanan, yaitu kenifakan, nifak, kemunafikan. Dalam pertemuan sore hari ini di Indonesia, siang hari di Kota Madinah, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan kemunafikan. Kemudian kita akan bahas macam-macam kemunafikan, karena munafik itu atau sifat kemunafikan itu terbagi menjadi dua, yang besar maupun yang kecil. Kemudian kita akan bahas contoh-contoh yang berkaitan tentang kemunafikan, contoh-contoh nifak yang i'tiqadi dan nifak yang amali. Kemunafikan yang ada dalam hati atau kemunafikan yang ada pada amalan. Kemudian terakhir kita akan membahas atharun nifaq 'ala al-fardi wal mujtama'. Bahayanya kemunafikan untuk pribadi seorang muslim dan masyarakat muslim. Nah, bismillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita membahas, mengkaji kitab ini. Yang kedua, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, termasuk batal keimanan adalah an-nifaq. Nifaq. Nafaq, kalau kita pernah mempelajari bahasa Arab, dia itu kayak lubang. Sehingga terowongan itu disebut dengan nafaq. Terowongan itu disebut dengan nafaq. Masuk ke satu atau masuk dari pintu pertama, dia keluar dari pintu ujungnya. Sama seperti kemunafikan. Dia masuk seolah dia Islam dan dia keluar kafiran. Makanya disebut dengan an-nifaq. Nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqah. Wa huwa ma'khudhun minan nafiqa. هذا مخارج اليربوع من هجره فإنه إذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه، وقيل هو من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه. Nah, adapun kemunafikan kita tadi sudah mengetahui secara bahasa. Jadi nifak itu masuk kayak terowongan seperti itu, masuk dari satu pintu, kemudian pintu berikutnya langsung keluar. Nah, itu secara bahasa. Dan orang munafik dia ngaku Islam tapi ujungnya dia kufur. Nifak dia. Kalau orang munafik murni, dia bukan nifak. Dan orang munafik ini bahaya.
azabnya lebih pedih daripada orang kafir. Karena dia zahirnya Islam, dalamnya menghancurkan kekufuran. Adapun secara syariat, apa yang dimaksud dengan orang munafik? Nifaq disebutkan izharu al-islami wal khairi wa ibtanu al-kufri wasyarr. Menampakkan keislaman, menampakkan kebaikan, tapi dia menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya, mereka menampakkan keislaman, mereka menampakkan syiar Islam, tapi di belakang Nabi SAW, dalam hati mereka ingin menghancurkan Islam. Dan Allah SWT sudah mentanbih, Allah sudah memperingatkan. Dalam surat At-Taubah ayat 67 Allah berfirman, innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang fasik. Maksudnya adalah al-kharijuna 'anil syara'. Mereka keluar dari agama Islam. Orang munafik mereka ini keluar dari agama Islam. Dan Allah sendiri telah menjadikan orang munafik lebih parah kondisinya daripada orang kafir. Lihat Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka berada di dalam al-asfal minan nar, dalam kerak neraka yang paling dalam, intinya neraka. Allah letakkan mereka di situ, orang munafik. Dan mereka lebih keji daripada orang kafir. Orang kafir berani menunjukkan kekufuran mereka, tapi mereka menipu Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 142 Allah SWT berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Karena Allah maha tipu daya. Allah memiliki sifat tipu daya untuk orang-orang munafik. Tipu daya mereka berbalik kepada mereka sendiri. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 9-10 Allah sebutkan yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang muslim, orang mukmin. Orang munafik di zaman Nabi, mereka menipu Allah dan menipu para sahabat dengan menampakkan keislaman mereka, sholat bersama Nabi. Kemudian Allah mengatakan wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menipu kecuali mereka diri sendiri dan mereka tidak mengetahuinya. Karena innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menjadi pelindung bagi orang-orang beriman. Orang beriman tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Sudah diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit tersebut. Mereka orang munafik, mereka mengetahui diri mereka sakit tapi tidak mau menyembuhkan. Mereka biarkan saja, akhirnya Allah berikan tambahan penyakit. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dan bagi orang munafik, Allah berikan mereka azab yang pedih terhadap apa yang mereka dustakan. Mereka dustakan Nabi Muhammad SAW.
Mereka pura-pura mendengarkan Al-Quran. Ketika selesai dari perkumpulan para sahabat, mereka ingin menghancurkan Islam, menghancurkan kaum muslimin, ingin memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, nifaq atau menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama nifaqul i'tiqadi, nifaq akidah, keyakinan. Yang kedua nifaqul amali, nifaq al-amali, amalan. Pembagian ini hampir mirip dengan kekufuran kalau antum masih ingat. Kufur terbagi menjadi dua, kufur akbar sama kufur asghar. Yang satu mengeluarkan dari Islam, yang satu tidak mengeluarkan dari Islam. Sama ini juga, nifaq al-i'tiqadi mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau antum masih ingat pembagian kufur di antara kekufuran yang besar adalah apa? Kufrun nifaq. Kufrun nifaq, kekufuran bersifat nifaq. Dzalika bi annahum amanu. Apa kemarin? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia merupakan cabang dari yang kelima, kufrun nifaq. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Dzalika bi annahum amanu, antara mereka itu beriman, tsumma kafaru, kemudian kufur. Orang munafik ucapin syahadat la ilaha illallah, setelah itu kufur, menyembunyikan dalam hati mereka. Ini dalam surat Al-Munafiqun ayat 3. Lantaran pembahasan ini, kufur nifak ini besar dan banyak sekali pembahasan, makanya para ulama membahas khusus. Mereka mengadakan pembahasan khusus. Hingga nifak ada dua, ikhwah. Yang pertama adalah nifaqul i'tiqadi, nifaq i'tiqadi. Wa huwa nifaqul akbar, kemunafikan yang besar yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Yang bisa mengekalkan seorang di api neraka, bahkan di keraknya. Itu adalah nifaqul i'tiqadi, kemunafikan yang sifatnya adalah akidah. Mereka adalah yuzhiru sahibuhu al-islama wa yubtinul kufra. Mereka ini menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Ini bahaya sekali. Kelompok yang munafik, nifaknya adalah keyakinan. Dan ini ada 6 macam. Jadi nifak besar ini ada 6 macam. Yang pertama adalah menampakkan keislaman, dalam hatinya mendustakan Rasulullah SAW. Menampakkan keislaman, dalam hatinya mendustakan Rasulullah SAW. Dusta, Nabi Muhammad tidak berkata benar. Di antaranya juga beriman, sholat 5 waktu dan yang lainnya, tapi dia menolak apa yang datang dari Nabi SAW. Mendustakan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah. Nah, yang kedua adalah beriman, menampakkan keislaman, tetapi dalam hatinya mendustakan sebagian apa yang datang dari Nabi SAW. Kalau sudah jelas hadisnya sahih, harus diimani.
Hadisnya sahih, jelas, gamblang, tapi malah tidak diimani. Ya jelas ini termasuk kedustaan, akan kemunafikan. Walaupun zahirnya dia sholat, walaupun zahirnya dia puasa Ramadan, tapi kalau dalam hatinya mendustakan sebagian, seperti misalkan dalam hadis yang sahih, di akhirat seorang akan berbeda-beda, mengeluarkan keringat sesuai dengan amalnya. Kemudian orang tadi mendustakan dalam hatinya, padahal dia sholat yang lainnya. Munafik ini, nifaq i'tiqadi, harus dijauhkan. Karena di antara konsekuensi syahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW utusan Allah, harus menerima semuanya, semua apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW wajib diimani. Nah, kemudian macam yang ketiga di antara sifat kemunafikan adalah bughdhur Rasul, membenci Rasulullah SAW. Dalam zahirnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tapi dia malah membenci Rasulullah SAW. Munafik. Kemudian yang keempat, bughdu ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bughdu ba'dhi ma jaa. Membenci sebagian apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau tadi mendustakan itu tingkatan paling besar. Mendustakan itu tingkatan paling besar. Kalau ini bughd, marah, benci, tidak suka. Misalkan dia orang kaya, dia sholat, puasa, tapi dia benci, nggak mau mengeluarkan zakat. Apaan sih saya capek-capek kok kerja sendiri, yang lainnya nggak mau bantuin. Ya udah dong, keuntungan buat aku aja, nggak perlu saya zakatin. Dia benci zakat. Jelas ini bisa apa? Keluarkan dia dari Islam, nifaq i'tiqadi. Kemudian yang kelima, al-masarratu bil khifadhi dini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merasa senang terhadap agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika agama tersebut direndahkan. Kemudian yang keenam, al-karahiyatu lintisari dini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benci kalau agama Rasulullah SAW itu tertolong. Orang-orang pelaku bid'ah bisa terkena nifaq i'tiqadi karena mereka membenci hakikat sunnah Rasulullah SAW agar tersebar. Dakwah sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah itu mengajak kepada sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang benci tersebarnya dakwah sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka dia bisa masuk ke dalam ini nifaq i'tiqadi. Kemudian juga ketika sunnah Rasulullah SAW diinjak-injak, dia malah senang. Agama Rasulullah direndahkan, dia malah senang. Hati-hati, ini tanda-tanda kemunafikan, nifaq i'tiqadi, yang dapat mengeluarkan dari agama Islam. Nifaq i'tiqadi ini sangat bahaya, mengeluarkan seorang dari agama Islam. Pelakunya masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan sifat-sifat yang buruk dalam Al-Qur'an. Nifaq i'tiqadi, mereka ini mencela agama Islam. Orang-orang munafik
Mereka mencela agama Rasulullah SAW, mencela pemeluk agama Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul membenci Rasulullah, membenci agama Islam, membenci para sahabat. Walau-walau mereka. Dan mereka lebih cenderung, lebih suka dekat sama orang non-muslim. Padahal nampaknya dia Islam. Tapi dia kepengennya gabung aja sama orang non-muslim. Jelas sekali bahwasannya teman ini menggambarkan hakikat mereka. Jika seorang berteman dengan pandai bersih, ya sudah berarti dia mencerminkan al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung dari sesuai dengan agama saudaranya, agama temannya. Kalau temannya bagus, ya berarti dia orang bagus. Kalau temannya orang munafik, ya berarti dia munafik. An-nasu ka'asrabil qata majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'd. Manusia itu seperti gerombolan burung, saling mengikuti satu sama lain. Gak ada itu namanya burung hantu terbang sama burung merpati, tidak ada. Dan ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, kalau kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal Allah SWT menyebutkan 3 golongan manusia, orang beriman, munafik, orang kafir. Orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Golongan pertama Allah SWT menyebutkan orang mukmin di 4 ayat saja. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cuma 4 ayat saja Allah berbicara tentang orang beriman. Orang kafir setelahnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Cuma 2 ayat saja, ikhwan. Giliran orang munafik berapa? Allah sebutkan 13 ayat. Orang mukmin 4, orang kafir 2, orang munafik 13 ayat. Allah buka kedok mereka semuanya. Lantaran Allah mengetahui sebagian orang yang mengaku muslim, baik di zaman Nabi atau zaman setelahnya atau zaman sekarang, baik yang mengaku muslim, tapi hakikatnya mereka munafik. Munafiknya i'tiqadi. Dan Allah membahas secara panjang lebar 13 ayat loh ikhwan. 3 kali lipatnya Allah membahas tentang orang mukmin. 13 ayat berbicara tentang orang-orang munafik. Agar kaum muslimin ini benar-benar mengetahui, menjauhi sifat kemunafikan. Dan ini bahaya. Dan Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan orang munafik, ketika mereka disuruh beriman sebagaimana keimanan para sahabat, mereka ngolok-ngolok. Mereka mengolok-olok. Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya, ketika mereka diperintahkan untuk beriman sebagaimana keimanan Rasulullah SAW, mereka nggak mau. Qalu anu'minu kama amana sufaha, kata mereka. Apakah kami akan beriman sebagaimana keimanan orang-orang bodoh? Kata mereka seperti itu, mengejek para sahabat. Ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya mereka lah orang-orang yang bodoh. Orang munafik itu orang bodoh. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Jahil murakkab. Bodoh tapi dia nggak tahu bahwasanya dia itu bodoh. Dan ini bisa dibawa sekarang seperti kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Orang ahlul bid'ah disuruh beriman, suruh mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tapi mereka tidak mau.
Bahkan mereka lebih cenderung mengata-ngatai Ahlus Sunnah dengan perkataan yang kotor. Mereka membenci. Hakikatnya mereka yang bodoh. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, berarti itu betapa bahayanya kemunafikan yang besar. Tentunya ini kita hanya mengetahui secara zahir. Kita tidak boleh memvonis, kita tidak boleh mengatakan perorangan, fulan kamu munafik, fulan kamu munafik, fulan kamu munafik, tidak boleh. Kita mempelajari ini tujuannya agar tidak terjatuh ke dalam sifat kemunafikan. Nah, yang kedua ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, macam yang kedua adalah an-nifaqul amali. Nifaq yang bersifat amalan. Bukan keyakinan tapi amalan. Nifaq yang tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Nifaq yang pelakunya masih tetap dianggap agama Islam dan tidak kekal dalam neraka. Dan ini biasanya yang berkaitan tentang amalan sehari-hari, perkataan, perbuatan, selain keyakinan. Dan ini yang sekali diantaranya adalah contoh dari sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khasratun minhunna kanat fihi khasratun minan nifaq hatta yada'aha. Idza atumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza 'ahada ghadara wa idza khasama fajara. 4 hal yang termasuk kemunafikan, dengan kemunafikan yang jelas, murni, kata Rasulullah SAW. Apabila salah satu terdapat dalam hatinya atau terdapat pada dirinya satu amalan ini, kena satu aja, maka dia dihukumi munafik, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, idza tumina khana, jika diamanahi dia berkhianat. Diamanai uang dia berkhianat. Dipercayai menjabat suatu jabatan dia berkhianat. Dipercayai istrinya dia berkhianat. Dipercayai suaminya dia berkhianat. Dipercayai muridnya dia berkhianat. Dipercayai gurunya dia berkhianat. Apabila dia berkhianat, diberikan amanah, dia berkhianat. Kemudian yang kedua, wa idza haddatsa kadzaba. Ketika dia menceritakan, dia dusta. Berbicara, dia dusta. Membawa kisah-kisah untuk berdusta dengan tujuan apapun itu, dusta. Tidak boleh berbicara bohong. Harus ditinggalkan kedustaan dalam berbicara. Karena barang siapa berbicara dusta, menceritakan tidak ini, atau menghukumi suatu hukum syar'i tapi tidak sesuai, tidak tahu ilmunya, jelas ini kedustaan. Kemudian wa idza 'ahada ghadara. Idza 'ahada ghadara. Jika dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Janji saya mau datang ya, tapi dia tidak menepati janjinya, subhanallah. Berapa banyak kita melakukan hal seperti ini? Ya berjanji mengingkari, saya akan datang. Dia udah yakin, ya saya datang nanti sama ini. Gak datang benar. Ingkari, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, penuhilah janjimu.
tidak boleh kita berjanji tapi kemudian kita mengingkari, tidak boleh, dilarang dalam agama Islam. Nah, oleh karena itu ketika antum ingin berjanji, ucapkan insya Allah. Insya Allah. Karena semuanya dengan izin Allah akan menjadi baik kondisinya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa idza khasama fajara. Jika berseteru dia berbuat kecurangan. Pembagian warisan dia mencurangi keluarga yang lainnya. Ada permasalahan tentang lapak, saya lebih ini, menghalalkan segala cara agar mendapatkan keuntungan lapaknya, biar nggak diambil sama orang lain. Padahal lapaknya umum, belum ada ketentuan untuk siapa. Ini semuanya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum nifaq amali, kemunafikan yang amali. Dan harus kita tinggalkan, walaupun nifak ini tidak mengeluarkan kita dari agama Islam, tapi pelakunya berbahaya, bisa keseret ke nifak yang i'tiqadi. Dan ini semuanya kalau kita perhatikan, 4 hal: idza tumina khana, wa idza haddatsa kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Kalau terkena kepada atau terdapat pada seorang, maka disebut munafik. Tapi munafiknya apa? Al-amali, karena tidak ada kaitan dengan keyakinan. Nah, dan pelakunya dia berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemunafikan amalinya. Jadi di antaranya contoh nifak amali juga selain hadis ini, ikhwah, bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tidak ada uzur, dia bermalas-malasan melaksanakan sholat di masjid. Bagi laki-laki, jelas ini kemunafikan. Atau aras-arasan mau dilaksanakan sholat, aras-arasan gak mau melaksanakan puasa Ramadan, zakat. Ini jelas sekali termasuk kemunafikan. Nah, akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian para ulama di sini memberikan contoh masing-masing dari kemunafikan di atas. Sekilas saja contoh kemunafikan akidah dalam keyakinan. Dia Islam, zahirnya Islam, tapi dia hatinya kufur. Contoh, orang meyakini saya tidak percaya Rasulullah SAW, saya membenci sebagian syariat Rasulullah SAW. Dia senang kalau ada muslim yang lain tertimpa musibah. Dia merasa gembira, atau dia merasakan sedih kalau orang muslim itu mendapatkan rezeki. Ini jelas kemunafikan, dan ini bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kemudian kalau nifak amali, ya kita sudah jelaskan tadi. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, perbedaan antara nifak besar dan nifak kecil. Perbedaannya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang pertama, kalau nifak besar mengeluarkan seorang dari agama Islam.
Amalannya pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirna semua amalannya. Adapun nifak yang kecil, yang amalan tadi, dia tidak keluar dari agama Islam. Dan amalannya yang berkaitan dengan nifak asghar tadi, yang kecil tadi, itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, perbedaan nifak besar. Nifak besar dia tidak akan keluar dari seorang mukmin yang keimanannya benar sekali, yang teguh pendirian keimanannya. Tapi kalau nifak kecil, dia bisa keluar dari jadi seorang muslim. Jadi ada sebagian kita, sebagian teman kita, ya berdusta. Fulan di mana? Fulan di sana loh. Berapa ininya? Keuntungannya sekarang loh. Dusta itu, nifak. Kalau nggak mau diketahui rahasia dapurnya, ya sudah, senyum atau apa gitu. Nggak perlu pakai cara berdusta, itu barang membahayakan kita. Nah, kemudian perbedaan yang berikutnya, nifak yang besar, kemunafikan yang besar, itu tidak diterima taubatnya. Menurut sebagian ulama, an-nifaqul akbar fil ghalib la yatubu sahibuhu. Walau taba faqad ikhtalafa fi qabuli taubati 'inda al-hakim. Kalau kemunafikan yang besar, i'tiqad, kemunafikan dalam hati, keyakinan, biasanya yang memilikinya atau pemilik nifak ini nggak bakalan taubat. Kalaupun taubat, diperselisihkan taubatnya di sisi hakim, di pengadilan diperselisihkan. Adapun nifak yang kecil, terkadang dia bisa bertaubat. Orang mukmin kalau sering dusta, kebohongan satu ditutupi, kebohongan, dia bisa bertobat, dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang nifak besar, jarang sekali mereka bisa taubat. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak taubat sampai meninggal dunia. Karena ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, nifak yang besar, Allah sendiri mengatakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Dalam surah Al-Baqarah ayat 18 Allah berfirman summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tuh lihat, semua dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya dikunci, mulutnya dikunci, hatinya dikunci, penglihatannya dikunci, gak bakalan udah bisa mendapatkan kebenaran lagi. La yarji'un, mereka tidak akan kembali, gak bisa taubat. Sehingga ini bahaya kemunafikan besar. Jangan sampai bermain-main dengan api. Nah, tahu kemunafikan itu bahaya, kok bisa kita masih berani main-main? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa, wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi qabuli taubatihim fi adh-dhahir likaunihim dzalika la yu'lam idhum da'iman yuzhiruna al-islam
Para ulama berselisih pendapat, perlu nggak kira-kira taubatnya orang munafik yang besar ini, yang nifak akbar ini diterima taubatnya? Karena kemunafikan itu, nifak yang besar ya, itu tuh adanya dalam hati. Orang yang melakukan nifak besar itu udah ada di dalam hati, dan manusia nggak tahu. Kita nggak tahu loh kemunafikan itu kapan muncul. Dan sebelum dia bertobat yang nifak akbar, dia terus menerus sebelum dia datang ke pengadilan, ibarat kata. Mereka tuh terus pengen hancurkan. Lah kok tiba-tiba dia datang terus insaf, dia taubat. Datang ke hakim, nangis-nangis, minta. Makanya para ulama sendiri juga memperselisihkan. Satu, lantaran orang tadi melakukan nifak akbar, yang mana itu berkaitan dengan keyakinan hati. Gak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan kemunafikan akbar ini, sebelum dia taubat, dia itu terus menerus berulang kali melakukannya. Makanya wajar saja para ulama memperselisihkan taubatnya orang yang munafik besar. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan tentang atharun nifaq 'alal fardi wal mujtama'. Dampak buruk sifat kemunafikan buat individu maupun seluruh masyarakat Islam. Kemunafikan ini sifat tercela, baik yang berkaitan akidah atau berkaitan tentang amalan. Dua-duanya ini tercela, benar tercela. Dan dua-duanya ini bahaya. Seorang muslim harus menjauhinya. Dan berikut ini kata para ulama beberapa dampak negatif, dampak buruk dari jika kemunafikan tersebut tersebar di masyarakat Islam, di rumah-rumah, atau ada satu keluarga, satu desa, satu rumah, semuanya orang munafik. Waliyadzubillah. Atau satu kota semua orang munafik. Bahayanya. Yang pertama, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dampak negatif yang besar adalah keluarnya seorang dari agama Islam. Dan masuknya dia ke dalam api neraka. Dan azabnya besar sekali. Melebihi siksaan orang-orang kafir. Itu di akhirat. Maka jauhilah kemunafikan, baik amali maupun i'tiqadi. Kemudian yang kedua, an yusbihal insanu muttasifan bi aswa'is sifati wallati hiya min sifatil munafiqin in kana fi'luhu min jinsin nifaqil amal bihaitsu yanqudna. Orang yang sudah divonis munafik, dia itu mendapatkan sifat yang buruk sekali. Adapun nifak amali dan jelas sekali. Kalau ada orang di kampung atau satu keluarga, satu orang aja, jadi sukanya berdusta, membar janji, memberi harapan palsu, ini seperti itu. Akhirnya lama kelamaan orang-orang masyarakat umum dia akan menilai negatif, fulan ini nggak bagus, ini harus dijauhi, hanya dikucilkan. Kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, intisyarul adawah wal baghdha bain afradil mujtama' wa in'idam ats-thiqah bainahum inda ittisafil ba'di bi sifatin nifaqil 'amal wal i'tiqadi. Tersebarnya permusuhan, kemarahan di kalangan kaum muslimin, di masyarakat Islam, di keluarga, satu rumpun, satu marga. Kalau ada orang munafik satu aja, baik nifak amali atau i'tiqadi, udah akan tersebar di situ percekcokan. Dia tiba-tiba ngambil uang keluarganya, ngambil uang orang tuanya 100 juta. Terus dia ngomong, aku ngambil kok. Terus ketahuan, dusta kan dia.
Dia mengabarkan sesuatu bahwasanya dia tidak melakukannya, padahal dia melakukannya. Dia mengatakan saya nggak ngambil kok uang 100 juta, tapi dia ngambil ternyata. Apa yang terjadi di keluarga tadi? Kehancuran. Yang dulunya kasih sayang berubah menjadi permusuhan, kemarahan, gara-gara sifat kemunafikan tadi. Nifak apa ini? Nifak amali. Berbicara dusta, berjanji tidak mau menepati, diberi amanah tidak ini. Antum memiliki anak didik, antum biayai bertahun-tahun, 6 tahun sampai kuliah S1, S2, S3. Tiba-tiba orang tadi yang antum biayai, dia tiba-tiba dia tidak amanah. Padahal itu antum mengharapkan dia ini bisa memberi manfaat untuk umat Islam. Apa yang terjadi, ikhwah? Marah enggak antum? Marah dong. Antum punya banting tulang, antum ngeluarin biaya, ngasih uang saku. Ternyata anak didik yang tadi yang antum kasih beasiswa, dia nggak mau mengamalkan. Bahaya kemunafikan seperti ini. Idza tumina khana, diberi amanah dia berkhianat. Di instansi seorang guru diberikan amanah, nanti ngajar jam sekian, ada jam kantor, wajib ngantor. Nah tiba-tiba dia tidak mau aja, udah dipercayai sama kepala sekolah, malah dia nggak mau. Ya udah, sampai dia kok sifat kemunafikan, bahaya. Apa yang terjadi? Permusuhan, datang ghibah. Kalau ada munafik, sifat kemunafikan seperti itu, mesti kebawa semuanya. Kayak dia tuh menarik perbuatan dosa yang lainnya. Coba kalau misalkan nggak ada kemunafikan, nggak ada satu orang yang munafik, nggak ada yang berkhianat, diberikan apa? Amanah untuk menyalurkan dana, terus dia memberikan apa? Ke semua, tanpa dikurangin atau ditambahin. Maka nggak akan ada buka pintu-pintu yang lainnya. Sekarang seorang guru dikasih tahu, kasih amanah, kamu ngajar ya. Ternyata dia nggak mau ngajar, malah kelayapan pergi kemana. Jam kantor dia pergi seenaknya saja. Maka hal seperti ini akan membuat apa? Membuka pintu temannya itu berbuat ghibah, dosa. Coba kalau nggak ada kemunafikan, diem, adem, ayem, tentrem, ya kan? Kayak angin biasa seperti itu. Ini alangkah banyak tersebar kemunafikan ini. Nifaq amali. Idza tumina khana, wa idza haddatsa kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Dipercayai untuk menjadikan wakil, dipercayai untuk menjadikan ketua, dipercayai menjadi sekretaris, bendahara, dipercayai jadi imam rawatib, dipercayai sebagai ini itu, malah tidak mau melaksanakan amanahnya, dan bahaya. Nah, kemudian yang terakhir, ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, di antara dampak buruk dari sifat kemunafikan, menampakkan keislaman, menghancurkan Islam dari dalam hatinya, atau nifak yang amali, adalah dha'ful mujtama'i wa tafassukhuhu wa 'adamu qudratihi 'ala muqawamati al-akhtar al-muhitah bih. Kekuatan kaum muslimin itu akan melemah. Kekuatan kaum muslimin itu sangat melemah gara-gara kemunafikan.
Gimana tidak, karena dari kemunafikan tadi timbul permusuhan antara individu satu dengan individu yang lainnya, musuh. Satu kampung yang dulunya adem, ayem, tentrem, hidup sentosa, aman, ada satu orang aja dikasih amanah dana arisan, malah dipakai, gak jelas dikemanain dana arisan tadi. Apa yang terjadi, ikhwah? Lemah kekuatan masyarakat tersebut. Karena akan mengklaim kamu kayak gitu. Terus nanti ada keluarganya yang melindungi orang tadi. Enggak kok, fulan tidak ini, enggak kok. Ya udah, lemah. Nah, ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, lihat betapa bahayanya sifat kemunafikan. Gara-gara sifat kemunafikan amali dan i'tiqadi, masyarakat muslim bisa hancur, terpecah belah. Maka haruslah kita memohon kepada Allah SWT agar terjauhkan dari sifat kemunafikan. Mohon kepada Allah SWT agar terjauh dari kemunafikan. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari sifat kemunafikan. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang jujur, orang beriman, jujur, bertakwa kepada Allah SWT dimanapun kita berada. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.